apakah Tuhan betul-betul ada? Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul ada? Kita tahu bahwa Allah betul-betul ada karena Dia telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 cara, dalam penciptaan, melalui firman-Nya, dan dalam diri Anak-Nya, Yesus Kristus. Bukti paling dasar dari keberadaan Allah ternyatakan dari apa yang telah Dia ciptakan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka, orang-orang yang tidak percaya, tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Kalau saya menemukan sebuah jam tangan di tengah-tengah lapangan, saya tidak akan menganggap bahwa jam tangan tersebut muncul begitu saja, atau memang sudah ada dengan sendirinya. Berdasarkan desain dari jam tangan tersebut, saya pasti berasumsi ada orang yang mendesain jam tangan itu. Namun, saya melihat desain dan ketelitian yang agung dalam alam semesta ini. Karena kita menghitung waktu bukan berdasarkan jam tangan, namun berdasarkan karya agung Allah, perputaran bumi, dan kandungan radioaktif dari atom cesium 133. Alam semesta memperlihatkan adanya desain yang luar biasa, dan karenanya memperlihatkan keberadaan sang desainer agung itu sendiri. Bagaimana kompleksnya kode DNA dalam setiap sel tubuh kita? Bukankah kompleksitas dan tujuan dari DNA itu menyatakan adanya penulis kode yang begitu berakal budi? Bukan saja Allah telah menciptakan dunia yang begitu kompleks dan teratur, Dia juga telah menanamkan rasa kekekalan dalam diri setiap insan. Tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Umat manusia memiliki naluri yang tajam bahwa hidup ini bukan terbatas hanya pada yang kelihatan saat ini saja, namun ada kesadaran mengenai satu keberadaan yang melampaui apa yang ada di bumi ini. Naluri kekekalan dalam diri manusia menyatakan diri dalam paling sedikit 2 hal, hukum dan penyembahan. Setiap peradaban dalam sejarah memiliki aturan-aturan hukum tertentu yang secara mengejutkan memiliki kesamaan dari budaya yang satu ke budaya lainnya. Contohnya, kasih dihargai di mana-mana, sementara kebohongan dicela secara universal. Ini adalah moralitas umum, satu pengertian global mengenai benar dan salah, yang menunjuk pada Dia, pribadi yang bermoral tertinggi, yang memberikan perasaan benar dan salah seperti itu kepada kita. Demikian pula orang-orang di seluruh dunia, tanpa memandang budaya, selalu memiliki sistem penyembahan. Objek penyembahan itu sendiri mungkin berbeda-beda, namun perasaan tentang adanya kuasa yang lebih tinggi merupakan bagian yang tak dapat disangkal dalam diri manusia. Kecenderungan manusia untuk menyembah sesuai dengan fakta bahwa Allah telah menciptakan kita menurut gambarnya. Lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Allah juga telah mengungkapkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab. Dalam Alkitab, keberadaan Allah dinyatakan sebagai fakta yang sudah jelas. Lihat dalam
Kejadian 1 ayat 1 dan Keluaran 3 ayat 14. Ketika Benjamin Franklin menuliskan autobiografinya, dia tidak menghabiskan waktu membuktikan bahwa dia ada. Demikian pula Allah, ia tidak menghabiskan waktu membuktikan keberadaannya dalam kitab yang diwahyukannya. Alkitab yang mampu mengubah hidup, integritasnya, dan keajaiban terkait penulisannya seharusnya cukup membuat kita menaruh perhatian pada Alkitab. Cara ketiga Tuhan menyatakan dirinya adalah melalui anaknya, Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6 hingga 11. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Dalam kehidupan Yesus yang luar biasa, dia memelihara seluruh hukum perjanjian lama dengan sempurna dan menggenapkan nubuat-nubuat mengenai Mesias. Lihat dalam Matius 5 ayat 17. Dia melakukan begitu banyak karya yang menyatakan belas kasihannya, mengerjakan mukjizat-mukjizat di depan umum yang membuktikan berita yang disampaikannya dan keilahiannya. Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Kemudian, 3 hari setelah penyalibannya, dia bangkit dari antara orang mati, sebuah fakta yang diteguhkan oleh ratusan saksi-saksi mata. Lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Catatan sejarah dipenuhi dengan bukti mengenai siapakah Yesus itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Kisah Rasul-Rasul 26 ayat 26. Kita sadar bahwa selalu ada orang yang sulit percaya, orang-orang yang punya ide sendiri mengenai Allah dan menafsirkan bukti-bukti semaunya. Dan ada pula sebagian orang yang dengan bukti sebanyak apapun tidak akan pernah bisa meyakinkan mereka. Lihat dalam Mazmur 14 ayat 1. Pada akhirnya, semuanya adalah mengenai iman. Lihat dalam Ibrani 11 ayat 6. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Yesus memberkati kita.